Hai guys, merhaba. Ini udah masuk bulan puasa, jadi Hairli Ramazan Ladme. Selamat menunaikan ibadah puasa, guys. Jadi ini tengah malam alias kita mau siap-siap sahur. Jadi aku mau nyiapin sahur. Jadi hari ini videonya aku bakal ngevlog dari sahur sampai ntar siang sore sampai kita buka puasa. Jadi sahur sampai ke buka puasa. Jadi aku mau kasih tunjuk kalian gimana sih puasa selama di Turki, buka puasanya, terus sahurnya tuh gimana, terus puasanya berapa jam. Jadi sambil aku ngobrol, sambil aku mau nyiapin sahur untuk Amit. Jadi Amit mau main puzzle, aku mau nyiapin sahur. Oke guys, aku udah di dapur. Jadi pertama-tama mau nyiapin teh, udah pasti ya. Mau bikin chai. Terus aku mau siapin sahur Ahmed, karena sahur aku sama Ahmed beda guys. Nah jadi aku mau nyiapin sahur untuk Ahmed dulu. Jadi ini tuh sahur ala Ahmed. Nggak tahu ya kalau orang Turki yang lain sahurnya mereka makan berat atau kayak Ahmed. Jadi kalau Ahmed sama keluarganya tuh biasanya kalau sahur itu kayak sarapan. Jadi kayak makan roti, ngeteh, terus pakai topping-toppingnya kayak gini. Ini aku mau nyiapin tomat juga. Ini aku mau nyiapin tomat, tadi habis dicuci. Terus mau motongin juga timun. Oke, iya jatuh guys. Timunnya udah aku cuci dan aku potong-potong. Ini ada keju putih. Aku mau tambahin pakai kasar keju. Kasar penir. Kecampur-campur bahasanya guys. Nih, terus aku mau taruh di sini nanti kurma. Terus mau tambahin juga ini selai-selayan, ada Nutella sama selai yang waktu itu kita beli guys. Oke, ini udah ada berselai-selayannya. Terus aku mau tambahin juga untuk madu. Oke guys, jadi untuk yang sahurnya itu udah siap. Jadi aku mau bikin sahur aku, tapi aku nggak mau terlalu makan yang nasi karena tadi pas buka puasa di rumah mertua makannya banyak banget. Jadi aku mau bikin roti telur, tadi tambahin keju. Kita bikin roti telur. Pakai telur aja. Maaf ya guys, tapi aku udah cuci tangan kok. Nih kita celupin. Nanti di tengah-tengahnya aku mau kasih ini ke keju apa tuh yang kayak mozzarella gitu. Jadi pas dipotong biar lumer-lumer. Terus di kompor yang sebelah sini aku mau kasih sujuk untuk Ahmed. Jadi sujuk itu kayak sosisnya orang Turki. Kayak apa sih kalau di Indo tuh pepperoni ya yang ada di pizza-pizza. Jadi ini saya kasih. Sebenarnya kalau sahurnya orang Turki tuh nggak ribet guys. Jadi kayak nyiapin sarapan aja, nggak perlu masak yang banyak-banyak atau misalkan terlalu rempong-rempong. Ini nanti terus aku juga mau kasih moza juga di sini. Oke guys, jadi ini udah mendidih. Jadi aku mau masukin tehnya. Kita kasih 2 sendok aja karena cuman beberapa gelas aja kalau sahur ngecainya. Terus kita siram ke sini. Jadi itu airnya harus mendidih guys. Jadi kenapa Turki itu ada 2 teko? Jadi satunya tuh untuk air panas, satunya untuk tehnya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, kita mau balik dulu untuk si pepperoni-nya. Oke, kita lanjut sama si roti telur. Sekarang kita balik. Kita kasih keju guys. Nih. Nah terus temannya tadi kita balik juga tapi di atasnya. Sebentar ya. Oke.
kita balik gitu biar dia meleleh nih. Terus kita kasih juga nih keju yang kecil-kecil di atasnya ini. Kita tunggu matang. Oke guys, udah siap. Jadi gimana? Nggak terlalu susah kan untuk sahurnya orang Turki. Jadi kayak sarapan biasa aja. Tapi kalau aku mau makannya pakai roti, nggak mau nasi untuk sahurnya. So, jadi inilah sarapan mulu ngomongnya, sahurnya orang Turki guys. Nggak perlu ribet-ribet klub. Oke guys, kalau gitu kita mau sahur dulu. Nah, biar nggak panjang durasinya ngeliatin kita makan. Jadi nanti habis sahur baru aku lanjutin lagi videonya. So, hayırlı sahurlar. Afiyet olsun. A few moments later. Oke guys, kembali lagi. Aku udah selesai sahurnya. Ahmed masih sahur. Jadi abis ini kita mau nunggu subuhan, terus habis itu mau lanjut tidur. Jadi yang nanya berapa lama sih puasa di Turki? Jadi di Istanbul, karena setiap kota beda-beda ya guys, jam buka puasa dan imsaknya. Jadi untuk di Istanbul kurang lebih sekitar 15 jaman deh. Karena dia tiap hari makin lama. Jadi kayak misalkan hari semingguan itu imsaknya jam 5.15, jam 5.12 gitu kan. Terus nanti buka puasanya jam setengah 8. Nah, tapi nanti dia makin mau habis hari Ramadannya, imsaknya makin cepat, buka puasanya makin lambat. Jadi makin lama dia makin hari makin lama buka puasanya dan makin lama puasanya jadinya gitu. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi kurang lebih 15 jam atau 15 jam setengah deh puasa untuk di daerah Istanbul. Jadi kalau di Indonesia kayak sekitar beda 2 jaman. Jadi tapi sekarang aku udah terbiasa karena ini puasa ketiga aku di sini di Turki. Jadi mungkin aku udah terbiasa juga dengan puasa yang hampir 16 jam ya. Terus kalau sahur ada nggak sih yang yang bangunin sahur? Di sini ada. Tapi nggak kayak kita di Indonesia yang kayak rame-rame anak-anak atau anak-anak muda. Jadi cuma satu orang, biasanya itu kayak orang tua, kayak bapak-bapak gitu, satu orang doang, terus pakai gendang, terus dia bangunin sahur. Dan itu dibayar. Jadi dia kayak setiap blok atau setiap area apa sih ya, blok ya. Pokoknya kayak setiap blok rumah itu satu orang, terus dia kayak satu orang itu ngelilingin 4 apa 5 blok gitu. Nanti mereka dibayar sampai akhir Ramadan baru mereka dibayar. Jadi nggak rame-rame kayak kita anak-anak kecil, terus kayak yang anak-anak mudanya nggak ada serame-rame kayak gitu, nggak ada guys. Terus juga di sini pun waktu mau menyambut bulan puasa nggak ada takbir yang kayak kita kan tiap mau puasa malam tarawihnya ada takbirannya kan di masjid. Nah di sini nggak ada. Jadi mau lebaran pun juga nggak ada. Jadi kayak sepi gitu guys. Kayak nggak serame di Indo menurut aku sih. Jadi ya semoga puasa dan lebaran tahun depan aku sama Ahmed bisa ngerasain puasa di Indo. Biar Ahmed ngerasain gimana rasanya puasaan dan lebaran di Indonesia guys. Pengen banget sih. Semoga visa udah dihapuskan lagi tahun depan. Jadi kita yang istri-istri orang Indonesia pengen bawa suaminya ke Indonesia bisa dengan mudah dan gak rempong guys. Dan ini pun alhamdulillah sekarang karantina katanya udah gak ada ya. Alhamdulillah, semoga pelan-pelan Indonesia membaik, dunia membaik. Jadi kita mau masuk Indonesia pun bawa suami gak ribet. Ahmed masih sahur. Ya udah guys, kalau gitu habis ini kita mau nunggu subuhan terus mau tidur. Terus nanti kita bakalan lanjutin lagi videonya besok, nggak besok ya,
sore apa siang gitu, kalau aku udah bangun tidur atau aku mau nyiapin buka puasa, aku bakal lanjutin lagi videonya. So, sampai ketemu nanti siang. 2,000 years later. Hai guys, kembali lagi. Ini udah jam 4-an, jam 4 sorean gitu. Jadi aku mau siap-siap untuk bikin bukaan puasa. Jadi buka puasa di Turki menunya sama di Indo juga beda. Jadi kalau kita kan identik dengan makanan manis-manis atau goreng-gorengan ya. Kalau buka puasa ntar habis maghrib atau enggak habis tarawih baru makan berat. Nah kalau di Turki buka puasanya langsung makan berat. Jadi kayak langsung makan malam gitu. Jadi sahurnya makanan untuk sarapan, buka puasanya makan untuk makan malam. Nah jadi untuk aku masih belum terbiasa buka puasa langsung makanan yang berat. Jadi untuk hari ini bikin 2 menu 1 untuk Ahmed, menu 2 untuk aku. Jadi aku mau bikin rencana mau bikin martabak asin, dan untuk Ahmed dia request minta bikinin ayam oven. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung ajuin prosesnya. By the way di sini aku pakai yang kalengan gitu untuk daging cincangnya karena masih ada sayang. Jadi aku pakai itu aja. Terus kalian tahu nggak di Turki ini coles ini paling kecil guys. Jadi ada banget yang sampai besar ya, sampai 3 kali lipat ini ada banget. Jadi ini Ahmed tadi beliin dan dia bilang ini yang paling kecil. Aku bilang pokoknya yang paling kecil. Terus pas datang gede banget, ternyata dia bilang ini yang paling kecil di market itu. Nih bayangin segede gaban guys. Terus juga ada daun bawang. Nah aku mau bikin proses isian untuk martabak asinnya dulu guys. Oke guys, biar mempercepat durasi, jadi aku udah potongin kol sama daun bawang, terus udah aku kasih juga telur. Sekarang kita kasih bumbu kayak lada sama garam. Ini gula. Untung nggak salah masuk. Kita kasih garam. Terus kita kasih si daging cincangnya. Ya namanya tinggal di negara orang ya guys, jadi kita harus pintar-pintar apa yang bisa mirip-mirip. Sekarang kita aduk. Oke guys, untuk isian martabak asinnya udah jadi. Ini kita masukin ke kulkas dulu. Habis itu kita lanjut untuk mau motong-motongin ayam untuk menunya Ahmed. Oke, sekarang aku mau potongin ayam, tapi aku mau potong dadu aja. Enggak potong dadu, maksudnya potong tipis. Jadi mau langsung aku masukin aluminium foil ini. Biar langsung nanti tinggal open, tinggal buang guys, nggak cuci-cuci lagi. Karena bulan puasa ini kita harus menghemat tenaga. Kita potong karena nanti ini bareng sama kentang sih, Ahmed maunya ayamnya bareng sama kentang, jadi kita barengin sama kentang. Oke guys, jadi ini ayamnya yang aku potong tipis, terus aku kasih kentang, udah aku potong juga kentangnya. Tinggal kita tabur-taburin pisah-pisah gitu. Nah untuk sausnya, untuk siraman ayamnya aku pakai ini saus tomat tapi yang handmade karena buatan mertua. Ini aku mau pakein semuanya aja. Ini tuh lebih enak guys daripada yang kalengan karena ya namanya juga handmade ya. Terus aku kasih sedikit salsa atau pasta tomat yang kalengan, tapi nggak banyak karena ini tuh agak asem. Terus aku kasih kecap, mumpung masih ada stok. Jadi Ahmed tuh suka dia kayak ayam oven atau ayam panggang yang pakai kecap. Jadi aku kasih kecap. Terus kita kasih kayak lada. Kasih garam,
kita kasih juga full biber atau cabai bubuk, tapi ini nggak terlalu pedas ya guys. Dan kita kasih juga kekik atau oregano nih. Jadi di Turki tuh pakai bumbunya tuh simple guys. Oke, sekarang kita aduk. Dan jangan lupa dikasih sama minyak makan. Yang banyak-banyak ya guys, lagi mahal minyak makan. Oke, kita aduk lagi. Ini jadinya, ini racikan aku sih. Yang biasanya Ahmed favorit banget tuh racikanku biasanya gini guys. Oke, saatnya kita lumurin ke ayam dan kentangnya guys. Oke, ini ayamnya kayak aku tutup lagi pakai aluminium foil, terus aku kasih udara biar nanti pas matang merata. Nah ini aku diamin dulu, nanti kita panggang kurang lebih 1 jam sebelum buka puasa guys. Oke lanjut, di sini aku tuh punya stok tahu bakso. Jadi aku beli sama Gelin di Ankara, dikirim ke Istanbul. Jadi jangan sedih say, walaupun kita ada di negara orang, tapi kita masih tetap bisa makan makanan Indonesia asal kita kreatif dan ya lumayan mengeluarkan kocek sih guys. Tapi seenggaknya kalau kangen kan is okay ya. Jadi aku mau bikin untuk tepungnya. Jadi aku mau goreng tepung kayak gorengan gitu. Ya namanya juga Indonesia ya guys, terbiasa sama makan makanan buka puasanya yang cemil-cemilan dulu. Nih kita kasih lada. Ini simple aja, nggak aku kasih telur, cuman ini sama air doang. Sekarang kita kasih air sekira-kiranya aja dulu biar nggak terlalu keenceran. Oke, menurut aku ini teksturnya udah pas, jadi aku nggak mau terlalu cair, jadi biar bisa nempel di tahu isinya, tahu bakso. Ini aku belah 2 biar nggak terlalu besar, jadi kalau nggak habis gorengnya bisa nanti guys, karena kan cuman aku doang yang makan. Kalau Ahmed mah nggak makan yang gini-ginian, kan di Turki tuh jarang banget nyemil yang asin-asin, pasti mereka nyemilnya yang manis-manis, dan itu pun ada jam-jamnya kayak ngeteh baru mereka kayak nyemil manis, nggak kayak kita mah setiap saat nyemil ya nih. Jadi kalau nggak habis digoreng hari ini bisa untuk buka puasa besok. Oke guys, untuk tahu baksonya lumurannya udah jadi, ini juga kita diamin, nanti kita goreng udah mau dekat-dekat buka puasa. Oke guys, jadi hampir selesai. Tinggal masak nasi sama bikin salad untuk menunya Ahmed. Itu nanti dekat-dekat mau buka puasa aja. Jadi sekarang lihat jam berapa ya? Sekarang jam 6 juga belum guys. Tuh. Karena di sini buka puasanya 7:30, jadi jam 7.30. Dan Ahmed lagi main ngabuburit, main komputer, games. By the way, yang nanya di sini ada nggak sih Kang ngabuburit kayak kita di Indo? Ada, tapi jarang banget guys, jarang banget. Pokoknya kayak kita di Indo yang anak mudanya ngumpul-ngumpul. Tapi kalau buka puasa di luar tuh ada, tapi jarang banget. Nggak kayak kita besok teman SD, besok teman SMP, besoknya teman SMA. Itu jarang banget. Biasanya mereka kalau nggak teman deket banget atau keluarga. Apalagi Ahmed paling cuma untuk keluarga dekat aja. Yaudah nanti aku lanjutin lagi kalau udah mau dekat buka puasa guys. Sekarang aku mau santuy-santuy sedikit sambil nunggu buka puasa. A few moments later. Hai guys, kembali lagi. Udah 1 jam lagi mau buka puasa. Sekarang kita mau manggang si ayam yang tadi nih. Jadi aku pakai api yang maksimal, api atas, api bawah. Oke guys, kita udah panggang ayamnya. Sekarang aku mau bikin saladnya Turki, tapi nggak banyak isian sih, cuman kayak bawang bombay sama tomat dan timun. Terus nanti dikasih perasan lemon
sama dikasih minyak sama garam. Sekarang kita potong timun. Oke, terus kita kasih sedikit minyak makan atau minyak zaitun. Kasih garam. Dan kasih perasan lemon. Oke, sekarang kita aduk. Ini udah jadi saladnya. Oke guys, karena aku mau masak nasi. Jadi ini nasinya berasnya udah aku cuci bersih. Terus masak nasi Turki. Itu pakai minyak sedikit. Terus pakai garam juga. Jadi mereka tuh berasnya ada rasanya gitu loh guys. Terus dikasih butter sedikit juga. Nih dikasih butter. Terus aku mau kasih isian kayak kacang polong sama wortel gitu di berasnya. Terus kita kasih air. Oke. Terus kita aduk biar rata nanti pas masak. Terus aku masak pakai magicom aja guys biar gampang dan cepat. Kita tunggu 25 menit. Oke guys, sekarang kita mau bikin martabaknya. Jadi aku pakai kulit borek yang udah siap kayak gini. Nih. Kita taruh sini. Oke, sekarang kita masukin isiannya. Nih biar yang praktis-praktis aja guys. Oke, sekarang kita lipat. Sini juga kita lipat. Ini juga kita lipat. Dan yang terakhir ini kita martabak asinnya yang praktis-praktis aja. Sekarang kita tunggu apinya agak panas. Oke guys, jadi ini udah aku balik juga martabaknya. Terus aku mau goreng si tahu bakso. Nanti aku lanjutin videonya kalau kita udah siap semua, udah mau detik-detik buka puasa, aku lanjutin lagi biar aku juga nggak rempong dan durasinya juga nggak kepanjangan. A few minutes later. Oke guys, jadi menu kita udah selesai. Tinggal kurang lebih 4 menit sampai 3 menitan lagi buka puasa. Dan aku mau kasih tau kalian, di sini tuh ada roti yang cuman ada di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Ini namanya pide, gede banget. Cok buyuk, tapi ini enak banget. Cok guzel ban, cok guzel. Jadi tuh dia cuman ada sebulan. Dalam setahun cuman ada sebulan pas bulan Ramadan. Ini enak banget, pide namanya guys. Kalau kalian pas ke Turki mungkin pas bulan puasa kalian harus cobain. Oke guys, 1 menit lagi buka puasa di daerah Istanbul. Jadi di sini tiap kota beda-beda yang pastinya ya. Kita makan kurma dulu nanti, terus air putih. Dan aku nasinya nanti dulu sih guys, mau makan goreng-gorengan dulu. Kita tunggu bentar lagi azan.
Acik ting meh. Ahmed sudah lapar guys. Karena hari ini tuh kebetulan hari Minggu, jadi dia libur kerja. Alhamdulillah, izan. Ada bismillah. Oke, akhirnya iftar lah. Kalau Ahmed langsung makan nasi, tapi kalau aku mau makan gorengan dulu. Aku penasaran juga sama si martabak yang aku bikin. Semoga enak ya guys. Walaupun pakai kulit Yufka, tapi mirip banget sama martabak asin. Ya udah guys, kalau gitu kita lanjut makan dulu. Nanti kalau udah selesai, aku lanjutin lagi videonya. Guys, jadi kita udah selesai makan. Sekarang Bapak Ahmed mau siap-siap tarawih. Jadi tapi di sini tuh tarawihnya cuman cowok aja guys. Jadi rata-rata di sini tuh cowok aja guys yang tarawih guys. Dia pakai jaket karena lumayan berangin, tapi nggak terlalu dingin lagi sih. Udah, bye bye. Geres. Ada yang kelupaan masker. Geres. Oke guys, jadi segitu untuk hari ini. Makasih yang udah nemenin kami dari sahur sampai buka puasa sekarang. Jadi di sini tuh taraweh rata-rata tuh cuman cowok-cowok guys. Ada sih cewek tapi beberapa, dan safnya pun kecil banget untuk cewek-ceweknya, dan nggak semua masjid itu ada yang ceweknya. Jadi rata-rata pasti cuman Ahmed aja yang tarawih ke masjid. Ya jadi kurang lebih seperti itu puasa kami di Turki. Jadi dari menu sahur udah beda, menu buka puasa juga udah beda. Tapi ya saling menghormatin aja. Misalkan dia memang nggak bisa makan berat waktu sahur, ya aku bikinin sesuai yang dia pengen makan. Terus kalau misalkan dia buka puasanya pengen yang langsung makan nasi, ya udah masak nasi gitu. Tapi aku sukanya kalau sahur karena mereka sahurnya seperti sarapan. Jadi tuh nggak ribet. Jadi kalau misalkan pun ketiduran terus nyiapin sahur tuh nggak harus masak nasi, lupa lah apa segala macam, karena tinggal topping roti dan teh doang gitu guys. Ya udah segitu dulu video kami hari ini. So yang udah nonton video ini, thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.